Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Klub Serie A, AC Milan dilaporkan akan mendapatkan amunisi baru untuk lini pertahanan mereka. Rossoneri akan mendapatkan jasa Japet Tanganga dari Tottenham. AC Milan memang sedang berburu bek tengah baru. Ini disebabkan mereka ditinggal Alessio Romagnoli yang pindah ke Lazio. Rossoneri sedang mendekati beberapa nama. Salah satunya adalah Japet Tanganga. Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa AC Milan sedikit lagi akan mendapatkan jasa Tanganga. Transfer ini dilaporkan sedikit lagi akan kelar. Menurut laporan Di Marzio, AC Milan memang sangat tertarik merekrut Tanganga. Mereka sudah mendekati sang bek sejak bulan lalu. Milan intens berkomunikasi dengan agen sang bek. Mereka terus mencoba meyakinkan sang bek mau pindah ke Italia. Usaha mereka berbuah manis. Tanganga dilaporkan tertarik dengan tawaran Milan tersebut. Menurut laporan tersebut, transfer Tanganga ke AC Milan sedikit lagi akan selesai. Mereka sudah menyepakati kerangka transfer sang bek. Mereka akan meminjamnya selama 1 musim penuh. Tottenham tidak keberatan untuk meminjamkan sang bek ke Milan. Milan memasukkan klausul pembelian permanen untuk Tanganga. Klausul ini menjadi sedikit ganjalan karena Tottenham ogah memasukkan klausul tersebut. Di musim panas ini, AC Milan tergolong sepi dalam belanja pemain baru. Hanya ada satu pembelian yang dilakukan Milan di musim panas ini. Mereka berhasil mendatangkan Charles de Ketelaere dari klub Brugge dengan tebusan sekitar 32 juta euro. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan harus menulis cek sebesar 150 juta euro jika mereka memang berniat memboyong Rafael Leao dari AC Milan. Leao dari hari ke hari tampil makin oke bersama Milan. Ia awalnya memang agak kesulitan beradaptasi. Namun kemudian Leao jadi pilar penting Rossoneri. Ia menjadi sumber utama serangan Milan. Ia tak cuma jadi sumber gol bagi Milan. Leao pun bertugas untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Rafael Leao sebelumnya membantu AC Milan meraih tiket ke Liga Champions. Ia juga membantu Rossoneri meraih Scudetto. Performa apik Leao ini tentu saja mulai menarik perhatian klub-klub lain. Milan tentu saja tak bersedia melepasnya. Kini ada klub baru yang dikaitkan dengan Leao. Klub tersebut adalah Chelsea. Chelsea memang butuh asupan winger baru. Thomas Tuchel, bos The Blues, disebut sangat tertarik dengan potensi besar Leao. Sekarang muncul informasi terkait biaya transfer Rafael Leao. Chelsea harus berani merogoh kantongnya dalam-dalam jika memang ingin menebus Leao dari AC Milan. Kabarnya Chelsea harus berani mengeluarkan dana hingga 150 juta euro. Kabar ini diklaim oleh Gazzetta dello Sport. Laporan itu menyebut bahwa Milan memang enggan melepas Leao. Tapi bisa saja Rossoneri berubah pikiran jika diberi uang tunai melimpah. Namun demikian laporan itu menambahkan Chelsea sejauh ini belum memberikan penawaran pada Milan. Tapi kabarnya agen Leao yakni Jorge Mendes disebut sudah berkomunikasi dengan pihak The Blues. Laporan itu juga membeberkan apa alasan harga Rafael Leao begitu mahal. Media Italia itu menyebut ada seorang pengacara asal Prancis yang merupakan teman dekat ayah Leao. Sang pengacara ini juga bagian dari orang-orang di belakang Leao. Ia dikabarkan akan mendapat komisi jika sang penyerang cabut dari AC Milan. Selain itu juga karena Leao masih punya hutang sebesar 16,5 juta euro pada Sporting CP. Sementara itu Lille akan mendapat komisi 15% dari hasil penjualan pemain Portugal itu di masa depan. Kontrak Leao di Milan sekarang tersisa sampai tahun 2024 saja. Rossoneri kabarnya ingin segera memperpanjang masa kerja pemain berusia 23 tahun tersebut. AC Milan gagal meraih poin penuh saat bertandang ke markas Atalanta. Stefano Pioli menilai Ladea tidak menerapkan permainan agresif seperti biasanya. Pekan kedua Liga Italia 2022/2023 mempertemukan Atalanta vs AC Milan. Pertandingan digelar di Stadion Atleti Azzurri d'Italia, Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022, dini hari WIB. Tim tuan rumah unggul di babak pertama via gol Ruslan Malinovskyi. Milan membalas lewat gol Ismaik Benacer pada paruh kedua.
Duel berakhir sama kuat 1-1. Hasil imbang ini memutus rekor kemenangan AC Milan atas Atalanta. Rossoneri sebelumnya berhasil menaklukkan Ladea dalam 3 pertemuan terakhir. Pelatih Milan, Stefano Pioli, angkat bicara perihal hasil seri timnya menghadapi Atalanta. Dalam pandangannya, Atalanta asuhan Gianpiero Gasperini bermain lebih bertahan daripada sebelumnya. Statistik menunjukkan, Milan memang lebih agresif dalam laga kali ini. Olivier Giroud membukukan 18 shots 7 on target dan 60% penguasaan bola, sementara Atalanta 11 shots 2 on target dan menguasai bola 40%. Saya puas dalam arti bahwa kami memberikan Atalanta sangat sedikit peluang dan bermain dengan semangat pengorbanan, tetapi kami seharusnya tidak terlalu hingar-bingar setelah turun minum, kata Pioli kepada DAZN. Atalanta mengubah sikap mereka dan bermain lebih dalam, jadi kami harus lebih sabar untuk menghancurkan mereka, tuturnya. Hasil imbang di Stadion Atleti Azzurri di Italia membawa AC Milan ke posisi 3 klasemen sementara dengan 4 poin. Atalanta tepat di bawah Il Diavolo Rosso dengan poin sama. AC Milan dikabarkan masih berburu gelandang baru di bursa transfer. Kabarnya, AC Milan siap mengimpor anak muda dari Argentina yang berusia 19 tahun. AC Milan kembali dikabarkan mengincar pemain baru pada bursa transfer musim panas 2022. Pemandu bakat AC Milan menemukan permata dari klub Argentina, Racing Club. Permata yang dimaksud adalah gelandang tengah berusia 19 tahun milik Racing Club bernama Carlos Alcaraz. Dilansir bolasport.com dari calciomercato.com, AC Milan memang dikabarkan tertarik dengan sosok Alcaraz. Alcaraz dinilai memiliki gaya permainan yang mengesankan dan termasuk pemain cerdas secara taktis. Fisik Alcaraz juga bisa dibilang cukup kuat karena memiliki tinggi 183 cm dengan kemampuan dribble yang mumpuni. Sosok pemuda asli Argentina itu diharapkan mampu menjadi gelandang andalan AC Milan di masa mendatang. Terlebih lagi, AC Milan tengah mencari sosok pengganti Frank Kessie yang memutuskan untuk pergi ke Barcelona pada awal musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Akan tetapi, AC Milan sepertinya tidak bisa merekrut Alcaraz pada musim panas ini secara langsung. Pasalnya, Racing Club tidak mengizinkan produk asli akademinya itu untuk pergi pada bursa transfer musim panas 2022. Oleh karena itu, AC Milan harus menunggu hingga tahun depan untuk bisa mendatangkan Alcaraz dari Racing Club. AC Milan dipastikan akan memperpanjang pemain potensialnya Sandro Tonali. Pemain berusia 22 tahun akan mendapatkan kenaikan gaji sampai 3 kali lipat dari yang sekarang. Menurut laporan KIS, Tonali dalam waktu dekat ini akan diajukan kontrak baru oleh Milan. Rossoneri terkesan dengan keterlibatannya untuk tim. Sang pemain telah membuktikan kapasitas dirinya jadi jenderal lapangan tengah. Tonali seolah bisa membawa julukan The Next Pirlo yang disematkan publik dan media. Satu gelar Scudetto 2021/2022 sudah jadi bukti betapa berpengaruhnya Tonali bagi Milan. Di musim itu, sang pemain mencatatkan 36 penampilan dalam semusim Liga Italia. Saat ini, Tonali sedang memiliki kontrak jangka panjang di Milan sampai 2026. Pembaharuan kontraknya nanti akan menambah panjang durasi kontraknya jadi 2027. Dengan begitu, Tonali akan menjadi salah satu pemain dengan kontrak terpanjang di Milan. Ada 4 pemain yang sudah memiliki kontrak sampai 2027. Di antaranya Fikayo Tomori, Tommaso Pobega, Charles de Ketelaere, dan Divock Origi. Tonali juga akan mendapatkan peningkatan gaji. Dalam laporan KIS, Tonali akan menerima gaji baru dalam rentang 3,54 juta euro per musim. Saat ini, gaji Tonali sejak dia bergabung pada musim 2020/21 lalu ada di angka 1,2 juta euro per musim. Ya, akan ada kenaikan sampai 3 kali lipat di kontrak barunya nanti. Peningkatan gaji akan membuatnya jadi salah satu pemain dengan gaji termahal di Milan. Theo Hernandez dan Origi yang termahal dengan 4 juta euro per musim, diikuti Olivier Giroud, Ante Rebic, dan Fikayo Tomori dengan 3,5 juta euro per musim. Keputusan memperpanjang durasi kontrak dan meningkatkan gaji Tonali adalah bagian dari program kerja Paolo Maldini dan Ricky Massara. Manajemen Milan berencana mengamankan pemain-pemain pentingnya dengan memagari mereka gaji tinggi di Milan dan kontrak berdurasi panjang.
Sebelumnya, Theo dan Tomori juga sudah mendapatkan kenaikan gaji karena dianggap jadi pemain kunci Rossoneri dalam beberapa musim ke depan. AC Milan disebut telah memiliki rencana besar sendiri untuk pemain barunya Yacine Adli. Mantan pemain akademi PSG itu menjelaskan pertemuan pertamanya dengan pelatih kepala Stefano Pioli, dan juga membahas peran yang mungkin akan dia ambil sebagai bagian dari sistemnya dan posisi mana yang dia sukai, mengingat fleksibilitasnya. Pioli, dia berbicara bahasa Prancis dengan baik, tetapi saya lebih suka Anda berbicara kepada saya dalam bahasa Italia untuk mempelajari istilah teknis lebih cepat karena jika dia dipaksa untuk berbicara bahasa ibu setiap pemain itu akan sulit baginya. Saya bermain di hampir semua peran. Di tim muda PSG saya adalah seorang bek tengah, kemudian sebagai nomor 8, dan sebagai gelandang serang. Di tim nasional saya bermain sebagai winger baik di sayap kanan maupun kiri. Terkadang saya juga bermain sebagai nomor 9. Pioli adalah pelatih yang tahu bagaimana beradaptasi, dalam pertandingan dia tahu bagaimana menempatkan lawan dalam kesulitan dan karena itu saya akan beradaptasi tanpa masalah dalam bentuk apapun. Berikan saja jersey Rossoneri dan kemudian saya akan mengurusnya. Saya sangat suka bermain sebagai nomor 10 atau sebagai playmaker untuk menggiring bola dan mengumpankan permainan. Kualitas terbaik saya adalah membantu dan menempatkan rekan satu tim saya dalam posisi untuk mencetak gol. Ini adalah sesuatu yang saya suka. Sebagai komentar terakhir mengenai persaingan untuk Scudetto, dia menambahkan bahwa tim memperkuat diri mereka sendiri adalah hal yang baik untuk Serie A. Dan kemudian, karena Milan adalah juara bertahan, mereka ingin merebut kembali gelar, tetapi itu akan sulit bagi mereka. Tahun lalu tidak banyak yang mengira Milan bisa menjadi juara, tapi mereka langsung menunjukkan bahwa level mereka sangat tinggi dan mereka menunjukkannya terutama saat melawan klub-klub besar saat kembali di kancah Eropa.